Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Afif Khulukin Azim dari kelas 10 MIPA 1 dengan nomor absen 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan dan pembahasan mengenai masalah nyata ancaman terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa Indonesia. Namun sebelum itu, marilah kita panjatkan puji syukur kita terhadap kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena telah memberikan kita limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita diberi kesehatan, panjang umur, dan juga keselamatan, sehingga kita semua dapat berkumpul kembali dan dapat melakukan pembelajaran secara daring. Sebelum saya memberikan penjelasan dan pembahasan mengenai masalah nyata ancaman terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa Indonesia, terlebih dahulu saya akan memberikan penjelasan mengenai apa itu sih ancaman. Ancaman adalah suatu usaha ataupun kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang ataupun individu, baik itu berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai dapat membahayakan keutuhan wilayah, kedaulatan, serta keselamatan segenap bangsa Indonesia. Nah, ancaman yang berada di Indonesia itu disebabkan oleh posisi dan letak dari negara Indonesia, yaitu terletak pada posisi silang, sehingga letak tersebut itu dapat menimbulkan banyak sekali ancaman-ancaman terhadap kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, pada pembahasan kali ini saya itu membagi ancaman menjadi dua bagian, yaitu ada ancaman di bidang militer dan ancaman di bidang non-militer. Ancaman di bidang militer adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan menggunakan kekuatan bersenjata yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia. Yang kedua, yaitu ancaman di bidang non-militer. Ancaman di bidang non-militer adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang ataupun individu tanpa menggunakan kekuatan tanpa menggunakan kekuatan bersenjata yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa Indonesia. Nah, ancaman di bidang non-militer ini saya membagi menjadi beberapa aspek, yaitu aspek yang pertama ada ancaman bidang non-militer di aspek ekonomi, yang kedua ada sosial, yang ketiga ada budaya, yang keempat ada politik, yang kelima ada ideologi, dan yang terakhir ada pertahanan dan keamanan. Masalah nyata ancaman terhadap integritas bangsa Indonesia. Yang pertama, ancaman di bidang militer, yaitu misalnya dan contohnya yang pertama, konflik di Papua. Nah, sering kali kita mendengar dari berita bahwa banyak sekali terjadi konflik yang berada di daerah-daerah timur seperti Papua dan lain sebagainya. Di Papua tersebut itu terdapat suatu sekelompok manusia dan sekelompok lainnya yang membentuk Republik Papua Merdeka, atau yang biasa disebut dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. Nah, hal tersebut itu merupakan salah satu ancaman terhadap keutuhan wilayah dan kedaulatan dari negara Republik Indonesia dalam bidang militer, karena kelompok tersebut itu menggunakan kekuatan bersenjata dan bersekongkol untuk melepaskan kewilayahan daerah Papua dari negara Indonesia. Nah, hal tersebut itu hal tersebut itu merupakan masalah yang sangat serius yang harus ditangani oleh bangsa Indonesia. Nah, cara mengatasi masalah tersebut yaitu misalnya dengan cara pemanggilan dari
masing-masing daerah untuk melakukan musyawarah untuk membahas mengenai masalah-masalah tersebut dan menyelesaikannya dengan secara damai dan tentram, sehingga tidak terjadi adanya pertumpahan darah dan konflik. Ancaman di bidang militer yang kedua yaitu contohnya adanya aksi teror bom di berbagai kota-kota besar, misalnya di Jakarta, Surabaya, dan lain sebagainya. Aksi teror bom tersebut itu merupakan salah satu bentuk ancaman dalam bidang militer karena menggunakan kekuatan bersenjata yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa Indonesia. Aksi teror bom itu dilakukan oleh sekelompok orang ataupun individu yang ingin memecah belah bangsa Indonesia menjadi beberapa bagian. Nah, masalah tersebut itu merupakan masalah yang sangat serius yang harus kita segera tangani. Masalah aksi teror bom tersebut itu menimbulkan keresahan dan kekhawatiran para warga yang berada di kota-kota besar dan kecil, karena dinilai dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan bagi mereka. Selanjutnya, yaitu ancaman pada bidang non-militer. Yang pertama, pada aspek ekonomi. Contoh yang pertama yaitu adanya penyelundupan hasil kekayaan laut, narkoba, serta senjata ilegal. Pada saat ini kita sering kali mendengar di berita bahwa banyak sekali masalah-masalah di mana adanya penyelundupan hasil kekayaan laut, narkoba, serta senjata ilegal. Nah, masalah tersebut itu merupakan salah satu bentuk ancaman di bidang non-militer pada aspek ekonomi yang dapat memberikan kerugian bagi bangsa Indonesia, keselamatan bagi bangsa Indonesia, serta kedaulatan bagi bangsa Indonesia. Nah, hal tersebut itu merupakan masalah yang sangat serius yang harus kita segera tangani agar negara Indonesia ini menjadi negara yang tentram, aman, damai, serta tidak menimbulkan kerugian bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, pada aspek sosial budaya. Contohnya, yang pertama yaitu adanya pengaruh globalisasi yang dapat membuat hilangnya rasa cinta tanah air terhadap bangsa Indonesia. Masalah tersebut itu merupakan masalah yang sangat serius pada saat ini karena para pemuda itu cenderung meniru gaya kebarat-baratan, misalnya pada penggunaan pakaian yang meniru dari orang barat. Masalah tersebut itu merupakan masalah yang sangat serius yang harus kita segera tangani agar para pemuda nantinya itu lebih mengunggulkan dan mencintai produk dari negeri sendiri serta melestarikan kebudayaan dan tidak khawatir akan hilangnya kebudayaan yang unik dari bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu aspek ideologi. Contohnya yaitu masuknya paham komunisme di Indonesia. Komunisme ini adalah suatu ideologi yang berkenaan dengan politik, filosofi, sosial, dan ekonomi yang tujuan utamanya adalah terciptanya masyarakat yang komunis serta adanya aturan sosial ekonomi yang berdasarkan pada kepemilikan bersama alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Nah, paham komunisme ini merupakan paham yang tidak sesuai dengan Pancasila dan tidak cocok apabila dijadikan sebagai ideologi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, masalah ini merupakan masalah yang sangat serius yang harus kita segera tangani. Karena masalah ini dapat menimbulkan dan memberikan ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah dari negara Indonesia. Cara mengatasi dari masalah ini yaitu misalnya menolak ajakan untuk merdekanya ideologi asing. Yang kedua, saling berinteraksi dengan masyarakat dan saling sharing tentang adanya pengaruh dan kebudayaan dari ideologi asing.
Yang ketiga, yaitu kita harus selalu lebih memaknai Pancasila dan mengamalkannya dalam kehidupan dan keseharian kita. Kelima, masalah tersebut itu merupakan masalah-masalah nyata, ancaman terhadap keutuhan wilayah, kedaulatan, serta keselamatan segenap bangsa Indonesia. Maka dari itu, diperlukan adanya strategi-strategi khusus untuk mempertahankan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa Indonesia. Cara mengatasi berbagai ancaman tersebut yaitu misalnya, yang pertama, tidak membeda-bedakan kebudayaan yang ada, baik itu ras, suku, agama, dan budaya. Yang kedua, yaitu menggunakan fasilitas umum dengan baik. Yang ketiga, yaitu menjaga lingkungan sekitar dengan baik, aman, dan tentram. Yang keempat, menjaga persatuan dan kesatuan. Yang kelima, sadar akan pentingnya integrasi nasional. Nah, selain itu, kita sebagai para pelajar dan para pemuda, kita harus berpegang teguh terhadap ideologi bangsa Indonesia, cinta produk tanah air, patriotisme, nasionalisme, serta kita harus menjaga kebudayaan yang ada di Indonesia agar kebudayaan tersebut itu tidak terancam punah. Mungkin segini saja pendapat yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata maupun kalimat, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.